Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Ada beberapa istilah. Yang pertama ada istilah yang namanya ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat di mana ketika seseorang ini membacanya atau dia mendengar seseorang membacanya, maka dia disunahkan untuk sujud sajdah atau disebut sujud tilawah. Bagaimana bacaannya? Biasanya kalau saya membaca doa, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau saya biasa membaca doa itu. Ada nggak doa yang lain yang paling mudah? Ada. Subhana rabbiyal a'la, itu mudah. Ada juga yang lain. Subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Ada yang lain lagi. Allahumma aktub li biha indaka ajran waj'alha li indaka dukhran wadu' anni biha wizran waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Daud. Itu diantara doa-doa sujud tilawah. Ketika kita mendengar atau membaca ayat sajdah, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Ayat sajdah ini terdapat pada 15 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat ke-206. Kemudian Surat Ar-Ra'du ayat 15. Surat An-Nahl ayat 50. Surat Al-Isra ayat 109. Surat Maryam 58. Surat An-Naml ayat 26, Surat As-Sajdah ayat ke-15, Surat As-Sad ayat ke-24, Surat Fussilat ayat ke-38, Surat An-Najm ayat ke-62, Surat Al-Hajj ayat ke-18, kemudian juga Surat Al-Hajj ayat ke-77, Surat Al-Furqan ayat ke-60, Al-Insyiqaq ayat ke-21, dan Al-Alaq ayat ke-19. Yang mana Al-Alaq sering kita baca, yakni wasjud waqtarib. Ayat terakhirnya surat Al-Alaq itu adalah ayat sajdah. Tandanya biasanya suka ada gambar kubah. Ketika ada ayat di sampingnya ada tanda kubah seperti itu, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Bagaimana caranya? Caranya bisa dengan takbiratul ihram dulu. Niat untuk sujud tilawah, Allahu Akbar, atau sebagian ulama menyebutkan tanpa takbiratul ihram, nggak masalah. Kemudian diakhiri dengan salam. Jadi takbiratul ihram, kemudian sujud. Di dalam sujudnya baca doa, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian duduk langsung salam. Nggak harus membaca tasyahud. Hanya takbir, sujud, salam. Cuman ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa tidak perlu menggunakan takbiratul ihram dan tidak perlu salam. Hanya sujud saja cukup. Cuman pendapat yang paling mu'tamad, yang paling tinggi, yakni diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bagaimana ketika sholat membaca ayat tersebut? Itu tergantung kepada imamnya. Kalau imamnya sujud, maka makmum wajib ikut sujud. Biasanya hari Jumat nih, kita membaca surat As-Sajdah. Ketika di tengah-tengah membaca surat As-Sajdah, ada ayat sajdah, imam sujud tilawah, maka makmum wajib mengikuti sujud tilawah. Kalau imamnya tidak, ya berarti makmum pun tidak boleh. Karena makmum harus sama gerakannya dengan imam. Dan disyaratkan bagi orang yang mau sujud tilawah, harus punya wudu, artinya suci, juga menghadap kiblat. Sebagaimana sholat, menghadap kiblat, punya wudu, tutup aurat, kemudian diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sempurnanya. Walaupun tadi ada yang mengatakan tidak perlu menggunakan takbiratul ihram dan tidak perlu salam. Silahkan pilih salah satunya. Tapi kalau pendapat yang mu'tamad, maka pakai takbiratul ihram dan juga pakai salam. Apa fadilahnya? Fadilahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajada fasajada i'tazala syaitan yabki yaqul ya wailah wa fi riwayatin ya waili
Umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu faliya annar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang membaca ayat sajdah lalu ia bersujud, maka syaitan menyingkir sambil menangis seraya berkata, "Oh, celaka diriku. Anak Adam disuruh bersujud, kemudian ia bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku disuruh bersujud, namun aku enggan, maka yang kudapat adalah neraka." Jadi fadilahnya besar pahalanya. Untuk itu, ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sejadah, maka usahakan untuk sujud tilawah. Bahkan para penghafal Al-Quran, ketika dia menghafal, otomatis dia mengulang-ulang beberapa kali. Dihitung. Kalau dia membacanya sampai 15 kali, karena tidak mungkin ketika menghafal, sekali baca sujud lagi, dihitung. Kalau dia mengulangnya sampai 15 kali, maka nanti dikodok semuanya. Saking pentingnya ini sujud tilawah. Paham, ikhwan? Kemudian yang kedua, istilah dalam Al-Quran adalah saktah. Kemarin kita baru membahas waqaf. Sekarang saktah. Apa perbedaan wakaf dengan sakta? Wakaf itu ketika dia berhenti, mau melanjutkannya, ambil nafas dulu. Tetapi kalau sakta, dia berhenti, tapi ketika melanjutkannya tidak mengambil nafas dulu. Tandanya seperti ini, huruf sin di atasnya. Menurut Imam Hafiz, sakta hanya terdapat pada 4 tempat. Yang pertama, surat Al-Kahfi, ayat 1 ke 2. Contohnya, walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, tidak ambil nafas dulu. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman tidak. Jadi ayat pertama seperti mau disambung kepada ayat kedua. Dan kebetulan pada surat Al-Kahfi ini saktahnya ada di ujung ayat. Berhenti, pas mau melanjutkannya tidak ambil nafas dulu. Jadi kalau membaca surat Al-Kahfi dan kita tidak punya cukup nafas untuk membaca 2 ayat sekaligus karena ayat pertamanya sakta, bisa berhenti di tengah-tengah. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhir ba'san syadida qayyiman liyundhir ba'san syadidan min ladunhu, dan seterusnya. Ya, jadi bisa di tengah-tengah berhenti di ayat keduanya, kemudian ulang lagi beberapa kalimat. Kemudian yang kedua surat Yasin. Mimma runqadina hadza ma wa'adar rahman. Ya. Mimma runqadina, berhenti. Hadza. Nah, ketika membaca hadza jangan ambil nafas dulu. Itu bukan waqaf. Mimma runqadina, bukan berhenti kemudian waqaf, tapi berhentinya sakta. Ketika melanjutkan tidak boleh ambil nafas. Kemudian yang ketiga surat Al-Qiyamah ayat ke-27. Wa qila man raqa. Wa qila man man, berhenti. Ketika membaca raq ini tidak mengambil nafas lagi. Wa qila man raqa. Paham, ikhwan? Kemudian yang keempat dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim. Ada sin pada lafaz bal. Kalla bal rana ala qulubihim. Ada sin di atas lafaz bal. Begitu juga dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau ada sin di atasnya itu pertanda sakta. Ya, hanya ada 4 kalimat, yaitu surat Al-Kahfi, Yasin, Al-Qiyamah, dan Al-Mutaffifin menurut Imam Hafiz. Kemudian yang ketiga yaitu istilah ismam. Apa itu ismam? Ismam itu menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Hanya isyarat bibir. Dhammahnya hanya isyarat bibir, tidak dibaca. Bunyi dhammah bagaimana? U. Nah, U-nya itu tidak dibaca, hanya isyarat saja. Lafaz aslinya seperti ini. La ta'manuna nu. Ini dhammah. Tapi tulisannya itu seperti ini. Dibacanya bagaimana? La ta'manna
manna. Isyarat saja, isyarat dhammah. Jadi manna, manyun pada saat huruf nunnya bertasydid. La ta'manna, bukan manuna tapi manna, yang cepat ya. Manna. Nah, hanya isyarat saja dhammahnya. Ini hanya terdapat pada surat Yusuf ayat ke-11. Hanya satu istilah ismam ini. Yang keempat, istilah imalah. Apa itu imalah? Imalah itu mengucapkan fathah yang miring ke kasrah. Fathah miring ke kasrah. Menurut kaidah bahasa Arab, ro di sini adalah fathah miring, dibacakan ke kasrah. Ini hanya terdapat pada surat Hud ayat ke-41. Bagaimana cara bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Reha, bukan roha. Hanya satu yang dibaca reha. Mungkin dalam qiraat lain banyak sekali yang dibaca re. Wadduha wallaili idza saja. Tapi karena qiraat kita Imam Hafiz, wadduha wallaili idza saja. Hanya saja dalam surat Hud ayat ke-41 ini, ro di sini tidak dibaca ro, tapi dibaca re. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ini tetap sa. Kemudian yang kelima, tashil. Apa itu tashil? Tashil adalah membaca huruf hamzah dengan suara ringan atau samar. Membaca huruf hamzah dengan suara ringan atau samar. Bisa diartikan menyederhanakan bacaan hamzah. Menurut kaidah ilmu qiraat, tashil disebut dengan baina-baina atau miring. Artinya tashil dibaca suara antara alif dan hamzah. Tashil hanya terdapat pada surat Fussilat ayat ke-44. Ini ada hamzah berharokat fathah, kemudian alif di atasnya ada tanda bulat atau titik tapi tebal. Cara bacanya bukan a'jamiyun atau tidak dibaca panjang karena ini alif ya, bukan menjadi mad, bukan a'jamiyun. Tapi cara bacanya itu seperti diseret. Bacaannya itu antara hamzah dan juga alif. Jadi gimana bacanya? Bacanya seperti ini. A'jami wa arabi. Bukan bukan tapi a'jami wa arabi. Seperti diseret. Jadi suaranya antara alif dan hamzah. A'jami wa arabi. Kemudian yang keenam, naqal. Apa itu naqal? Naqal adalah memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya. Hal ini dikarenakan hamzahnya adalah hamzah wasal. Di dalam Al-Quran terjadi pada surat Al-Hujurat ayat ke-11. Tulisannya seperti ini dalam Al-Quran. Bi'sal ismul fusuq. Bi'sal. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya tadi memindahkan hamzah wasol kepada huruf sebelumnya. Huruf sebelum hamzah apa? Lam. Jadi i-nya dipindah ke lam. Jadi bacanya bi'salismul fusuq. Bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismul fusuq ba'dal iman. Coba tandain di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. Karena di dalam Al-Qur'annya tulisannya seperti ini. Pasti akan dibaca bi'sal ismu. Sedangkan cara bacanya, silakan buka qiraat dalam YouTube ya. Syekh-syekh di Mekah pasti bacanya bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Kemudian istilah yang ketujuh, nun wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Nun wiqayah adalah mengganti tanwin dengan huruf nun kasrah. Tanwin diganti dengan nun kasrah. Ketika tanwin tersebut bertemu dengan hamzah wasal. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Hamzah wasal itu hamzah yang tanpa harokat.
agar bacaannya tetap terjaga tanpa ada bunyi yang hilang. Wa nada Nuhun. Nah, setelahnya ada hamzah wasol. Ini tidak ada harokat. Bagaimana cara baca ini? Wa nada Nuhun ibnahu. Yang paling sering kita baca mungkin dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau di waqaf dulu ayat pertamanya tidak jadi masalah. Nah, ketika mau disambung bagaimana? Ketika mau disambung maka ayat pertama itu ujungnya tanwin. Qul huwallahu ahadun. Ayat keduanya diawali dengan hamzah wasol. Allah. Lafadz alifnya tidak ada harokatnya. Maka kalau ingin disambung pada surat Al-Ikhlas tadi, cara bacanya Qul huwallahu ahadunillahus samad. Tanwinnya diganti menjadi nun yang berharokat kasrah. Paham ikhwan? Contoh yang lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 123, Kadzabat 'adunil mursalin. Dalam Asy-Syu'ara ayat 105, dalam surat At-Taubah ayat ke-30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Cara bacanya Uzairun ibnullah. Dan masih banyak lagi. Intinya ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasol, maka tanwinnya diganti menjadi nun yang berharokat kasroh. Dia menjadi huruf biasa, bukan tanwin. Nuhun jadi nuhu. Ibnahu jadi nibnahu. Nuhun ibnahu. Mafhum ikhwan? Kemudian yang ke-8, sifar mustadir. Apa itu sifar mustadir? Sifar mustadir adalah tanda bulatan di atas huruf mad. Mad berarti alif, waw, dan juga ya. Yang menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak dibaca. Kalau tidak dibaca madnya berarti tidak dibaca panjang. Baik ketika wasol ataupun waqaf. Baik wasol ataupun waqaf. Karena nanti ada ketika waqaf dibaca panjang, ketika diwasol pendek. Yaitu yang ke-9. Tapi kalau yang ke-8 mau waqaf ataupun wasol tetap tidak dibaca, yakni dibaca pendek. Contohnya afa immata, tulisannya afai panjang, ya mati. Cuma di sininya tuh ada tanda. Maka ini dibaca pendek. Afa immata. Ini cara bacanya. Afa immata. Contoh yang lain. Wa thamud fama abqa. Setelah huruf dal ada alif mati. Wa thamuda. Tapi karena alifnya di atasnya ada tanda bulatan, ini disebut sifar mustadir, maka tidak dibaca sehingga tidak dibaca panjang. Cara bacanya wa thamuda fama abqa. Kemudian istilah yang ke-9 yaitu sifar mustatil qaim. Tandanya bulat tapi agak lonjong, lonjongnya ke atas. Bukan lonjong ke samping tapi lonjongnya ke atas. Apa itu? Sifar mustatil qaim adalah bulatan lonjong tegak, biasanya diletakkan di atas alif, hanya alif. Alif tersebut tidak dibaca panjang ketika wasol. Nah, ketika wasol tidak dibaca panjang, tapi ketika waqaf maka dibaca panjang. Contohnya wa tadhunnuna billahi dzununa. Ada bulatan lonjong ya. Kalau waqaf maka dibaca panjang. Billahi dzununa. Tapi kalau wasol ini jadi pendek. Wa tadhunnuna billahi dzununa hunalika. Naknya menjadi pendek. Kemudian contoh yang lain yaitu seluruh lafaz atau domir ana. Saya artinya. Ana. Contohnya qala ana khairum minhu khalaqatani. Ana khairum. Ana itu kan ada alif matinya. Ana tidak dibaca ana tapi ana khairum minhu. Setiap domir ana atau lafaz ana itu dibaca pendek ketika wasal. Dalam lafaz lakinnahu Allah, lakinnahu Allah. Juga dalam lafaz wa ata'ana rasula. Kalau berhenti panjang. Tapi kalau wasol wa ata'ana rasula wa qalu rabbana.
itu tidak dibaca panjang. Dan juga contoh-contoh lainnya. Selanjutnya, membaca huruf shad menjadi sin. Tandanya huruf sin. Di atas huruf shadnya itu ada tanda sinnya. Maka shad tersebut bisa dibaca sin. Perbedaannya, ketika tanda sinnya ada di atas huruf shad, maka dahulukan membaca huruf sin. Tetapi kalau tanda sinnya itu ada di bawah huruf shad, maka dahulukan dulu bacaan huruf shad. Jadi, ketika ada tanda sin di atas huruf shad, ini boleh dibaca shad atau dibaca sin. Hanya saja kalau tandanya di atas huruf shad, maka dahulukan dulu huruf sin. Kalau di bawah, maka dahulukan dulu huruf shad. Contohnya ini. Fil khalqi bastah. Huruf shad. Kalau sin, fil khalqi bastah. Bastah. Karena ini di atas, maka utamakan dulu huruf sin. Fil khalqi bastah. Kemudian lafaz ini, humul musaytirun. Boleh juga humul musaytirun. Cuman karena sinnya di bawah huruf shad, maka utamakan dulu huruf shad. Ya, jadi kalau ada huruf shad di atasnya sin, itu bisa dua huruf. Mau shad boleh, mau sin boleh. Kalau di atas tandanya dahulukan dulu huruf sin. Kalau di bawah tandanya dahulukan dulu huruf shad. Mafhum ikhwan? Selanjutnya nggak saya tulis karena nggak cukup. Membaca lafadz dha'fin pada surat Ar-Rum ayat ke-54. Boleh dibaca dengan harokat fathah seperti tertulis dalam mushafnya. Di dalam mushafnya itu harokatnya fathah. Dan boleh juga dengan harokat dhammah sehingga dibaca dha'fin, bukan dha'fin. Dha'fin boleh dibaca dha'fin. Dan juga dha'fan boleh dibaca dha'fan. Terjadi pada surat Ar-Rum ayat ke-54. Contoh yang berharokat fathah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Itu yang fathah. Ini contoh yang dhammah. Cuman jika salah satunya dibaca dhammah, maka seluruhnya harus dibaca dhammah. Dha'fin yang pertama harus dibaca dha'fin, dha'fin yang kedua harus dibaca dha'fin juga, kemudian yang terakhir dha'fan harus dibaca dha'fan. Salah satunya dibaca fathah, maka seluruhnya fathah. Salah satunya dibaca dhammah, maka seluruhnya harus dibaca dhammah. Ini contohnya yang dibaca dhammah. A'udzubillahi minasyaitonir. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Itu di antara istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ada tambahan silahkan tambah. Kalau ada komentar, silahkan berkomentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kemudahan kekurangan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.